Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mempelajari kemarin di bulan lalu tentang penggunaan lain, selanjutnya kita pelajari tentang penggunaan poin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menggambar pita kita. Nah, ya, akan kita lanjutkan. Kemarin kita sudah gambar titik-titiknya ini, ibu kota provinsi, ibu kabupaten, kecamatan, kota lainnya, garisnya juga sudah. Di sini juga sudah. Nah, masih ada yang belum ya? Danau belum. Kemudian hutan lindung, hutan suaka alam, ini juga sudah. Ini juga sudah. Pengairannya sudah. Ini juga belum. Daerah irigasi, daerah reklamasi rawa. Nah, sisa itu ya. Danau, hutan lindung, hutan suaka alam, daerah irigasi, dan daerah reklamasi rawa. Selebihnya sudah. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum kita gambar, kita lengkapi juga di praktikum ke-7 ini. Nah, yang pertama yang akan kita gambar, nah sebelumnya saya hilangkan semua dulu centangnya supaya tidak mengganggu. Saya hilangkan semua centangannya dulu. Nah, yang pertama yang akan saya buat adalah danau atau waduk. Nah, caranya masuk di menu view, kemudian new theme. Nah, kemudian future type-nya ubah menjadi polygon. Tekan tombol OK, kemudian beri nama danau, waduk. Tekan tombol OK. Nah, karena saya mengolah petata color, di petata color itu tidak ada danau atau waduk, maka saya tinggal mengubah stylenya saja. Saya cuma membuat seperti ini saja. Sebagai simbolis. Nah, kita buat warnanya seperti itu saja. Klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Kemudian saya ganti warnanya di sini. Warna ini. Oke, apply. Close. Selesai. Untuk danau atau waduk. Ada atau tidak ada danau dan waduknya tetap digambar ya, sebagaimana pada garis dan poin yang telah lalu. Selanjutnya, hutan lindung. Hutan lindungnya itu ini ya, warna hijau. Hutan lindung warna hijau. Nah, hutan lindung yang di peta saya itu letaknya di sini. Ini, dan ini saja. Hutan lindung. Jadi kita buat dulu ya. Kita buat temnya lagi. Stop editing dulu ini. Tem. Stop editing. Save. Yes. Kemudian view new theme. Polygon. Oke. Kita ganti di sini menjadi hutan lindung.
Oke. Hutan lindung. Oke, seperti ini. Saya normalkan dulu peta saya. Saya masuk di hutan lindung yang akan saya buat. Oke, ini yang pertama. Saya perbesar saja. Oke. Pastikan hutan lindung yang aktif sekarang. Setelah itu ganti draw rectangle menjadi draw polygon. Kemudian kita menggambar hutan lindungnya. Kemudian ini oke. Selanjutnya di bagian bawah yang ini. Draw polygon. Satu. Saya ikuti saja garis pinggir pantainya. Oke, selesai. Saya normalkan, saya pilih pointer supaya tidak ada terselect. Saya klik di luar peta. Oke, selesai. Untuk warnanya, hutan lindung, ini warnanya ya. Warnanya hutan lindung warna biru, warna hijau. Klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Stylenya oke, garis saya pilih saja ini. Kemudian apply.
Kita lihat dulu gambarnya. Oke, stylenya sudah berubah, tinggal warnanya. Klik 2 kali. Kemudian ini backgroundnya kita ganti menjadi transparan. Apply. Oke, sudah transparan. Nah, garis pinggirnya lagi ya kita ubah. Outline. Kita ambil yang biru, hijau. Kemudian apply. Oke, sudah. Kemudian foregroundnya kita ganti menjadi hijau juga. Ininya ya, di bagian dalamnya, karena warnanya ini masih warna dasarnya ya, yang ini masih warna dasar. Kemudian foreground saya ganti warna hijau, apply. Oke, sudah berwarna hijau semua. Saya close ini, saya close juga, saya normalkan mata saya. Nah, tampilannya seperti ini. Gitu ya. Nah, selesai. Nah, selanjutnya ini saya stop editing, tem stop editing. Yes. Oke, selanjutnya sudah selesai. Apa lagi? Hutan suaka alam. New theme. Polygon. Oke. Hutan suaka alam. Oke. Hutan suaka alam. Oke. Di Tacolor yang saya olah juga tidak ada hutan suaka alamnya. Nah, kalau kalian ada silahkan digambar. Kalau tidak ada, ya buat saja secara simbolis saja. Hutan suaka alam. Klik 2 kali. Klik 2 kali lagi. Ya, kita ganti. Saya ganti ini saja. Kemudian warnanya oke. Saya ganti dengan warna apa yang cocok? Ini kayaknya. Oke. Foregroundnya oke. Kemudian backgroundnya saya ganti dengan transparan. Apply. Kemudian outline-nya saya ganti dengan ini. Apply. Oke, sudah selesai. Close. Oke, seperti itu saja untuk hutan suaka alamnya. Nah, selanjutnya daerah irigasi. Oke, daerah irigasi. Stop editing dulu ini. Tem, stop editing. Yes. Ulang lagi, view, new theme. Polygon. Oke. Kemudian daerah irigasi.
daerah irigasi. Sudah. Daerah irigasi berwarna orange. Wow, banyak. Jadi kita gambar lagi ini daerah irigasinya. Nah, ini semua daerah irigasinya. Kita ke gambar. Saya gambar dulu di sini. Daerah irigasi sudah aktif. Ganti ini. Oke, sudah draw polygon. Jadi saya tinggal gambar ini. Nah, sudah selesai. Jadi tidak ada lagi ya. Nah, warnanya jangan samakan dengan danau. Jadi kita pakai di sini warna sesuai dengan apa yang ada di legenda ya, di keterangan. Daerah irigasi warna orange. Ya, kita klik 2 kali ini, klik 2 kali lagi simbol, kemudian style. Oke, kita pakai style ini juga boleh. Kemudian warnanya kita ganti menjadi foregroundnya, kita ganti menjadi seperti warna ini. Apa seperti warna ini? Ini aja ya. Kalau kalian mau cari warna silahkan cari di sini. Jadi kalau mau pakai ini boleh 244. Kemudian backgroundnya kita ganti menjadi transparan. Kemudian coba kita lihat dulu. Kita lihat peta kita. Oke, sudah ada tampilan seperti ini. Nah, kalau saya hilangkan peta aslinya, nah seperti ini. Cuman kan masih ada garis pinggirnya warna hitam. Nanti dikira itu batas kabupaten, padahal bukan ya. Itu kan padahal itu adalah batas daerah irigasi. Makanya kita ganti warnanya. Klik 2 kali lagi ini, klik 2 kali. Kemudian warna outline-nya kita ganti dari tadi dengan warna ini 244. Oke. Oke, sudah.
Nah, seperti itu seperti ini ya daerah irigasinya. Kemudian berikutnya adalah apa lagi? Daerah reklamasi rawa. Stop editing dulu ini. Tem. Stop editing. Yes. Kemudian klik view, new tem. Kemudian polygon. Oke. Beri nama daerah reklamasi rawa. Daerah reklamasi rawa warnanya biru. Nah, seperti ini daerah reklamasi rawanya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita mulai dari sini saja. Sudah aktif, drop logon. Oke. Nah, sekarang warnanya itu yang ini. Warnanya adalah warna biru. Klik 2 kali. Kemudian klik 2 kali lagi. Kemudian kita lihat dulu stylenya. Oke, titik-titik juga stylenya. Klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Oke, kalau saya pakai boleh pakai ini. Kemudian apply. Kita lihat dulu perubahannya. Dia berwarna biru ya. Oke, seperti ini. Kemudian klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Warnanya, backgroundnya kita ganti warna biru. Biru ini saja saya pakai. Apply. Oke, sudah. Atau ini. Hampir sama ya. Kemudian backgroundnya kita ganti menjadi transparan. Apply. Oke. Kemudian outline-nya itu kita ganti menjadi warna biru yang sama juga. Oke. Selesai. Jadi nanti kalau kita hilangkan peta aslinya, nah seperti ini. Oh, warna biru agak nggak masalah kalau kita mau ikuti betul.
lainnya juga kita ganti. Kehitaman. Saya kembalikan saja di sini ya. Oke, seperti ini. Stylenya mungkin terlalu rapat. Backgroundnya pakai transparan. Oke, seperti ini saja untuk mewakili daerah reklamasi rawanya. Kemudian masih ada enggak? Oke, ini semua sudah. Di sini dari atas ke bawah sudah kemarin. Ini juga sudah. Danau barusan kita buat, hutan lindung, hutan Sokalam, oke. Kawasan strategi nasional sudah juga. Bagi yang belum silakan dilengkapi ya. Kemudian prasarananya oke, sudah 5. Kemudian kanal sudah dari sebelumnya, penggunaan lain, daerah irigasi oke. Daerah reklamasi rawa juga sudah. Air minum juga sudah. Rumah susun sederhana sewa oke sudah. Pengembangan pemukiman, bandar udara sudah juga. Pelabuhan, penyeberangan pelabuhan laut juga sudah. Nah, sekarang sudah selesai untuk legenda-legendanya, alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal kelengkapan yang lain-lainnya yang belum saya lengkapi. Adalah pesisir ya. Mungkin kalau di sini tidak ada gambar pesisir yang seperti ini. Jadi saya lengkapi saja, saya tambahkan saja apa namanya, daerah pesisir ya. Kalau di sini di petanya saya buat tersendiri ya. Kalau yang di pinggir pantai itu ya saya beri nama garis pantai. Sebagaimana sudah berlalu kemarin, ini saya beri garis pantai saja. Nah, sebagaimana pada gambar keterangan peta di sini. Garis pantai seperti ini, garis saja. Nah, kalau untuk melengkapi peta kita, saya buat ini khusus untuk bagian pesisir. Saya buatkan khusus tersendiri ya. Saya beri nama pesisir pantai. Stop editing dulu ini. Tem. Stop editing. Yes. Kemudian iya mak, sebentar dulu mak. Iya. New theme. Kemudian polygon. Saya pakai polygon di sini ya. Kemudian saya beri nama pesisir
pantai. Oke. Jadi untuk pesisir pantainya kita tetap pakai poligon ya. Klik 2 kali, oke. Seperti ini ya. Untuk garis pesisir pantainya. Masih ada lagi di sini. Sini dulu saya buat, nanti di belakang sini karena ada pulaunya juga. Untuk bagian di sini. Oke. Ini garis pesisir pantainya. Oke. Kemudian sini lagi saya buat ini masih ada pesisir. Nah, sebentar kita buat dulu posisinya di bagian sini sama tadi dengan ini. Oke. Kita buat dulu pulaunya. Ya, meskipun di legenda tidak ada pulaunya, tapi kalau kalian punya pulau silahkan boleh buat pulau tersendiri atau boleh digabung di dalam kecamatan terdekat dengan pulau Anda. Kalau misalkan ini ya, Kecamatan Mapakasunggu. Kalau dia masuk di pulau ini masuk di Kecamatan Mapakasunggu, kayaknya kalian buat di dalam takalar.shp. Tapi kalau kalian mau pisah boleh juga ya. Saya pisah saja supaya tidak saya ganggu lagi di sini. Nanti kalau kalian mau gabung di dalam takalar.shp boleh juga. Tapi kalian nanti harus
gabung ya, jadikan sebagai union features di bagian sininya ya. Di sini klik, ada ya pembahasan sebelumnya bagaimana penggunaan union feature untuk menggabung dua wilayah atau lebih. Jadi kalau saya mau buatkan khusus untuk pulau boleh juga. Pulau, saya stop editing dulu ini pesisir pantainya. Stop editing, yes. Kemudian view new theme, saya buat polygon lagi. Pulau, saya beri nama pulau. Oke, ini sebentar saya ganti stylenya ini ya. Kalau sudah selesai semua posisi yang saya gambar di sini, pulaunya ini aktifkan drop polygon pulau pertama. Oke. Pulau kedua,
Oke, masih ada pulau. Oke, masih ada di sini. Sini juga tadi. Sini saja dulu. Kemudian masih ada di sini. Oke, sudah selesai semua pulau yang saya gambar. Dan langkah selanjutnya, ya, coba perhatikan tadi kenapa warna kuning di sini, padahal harusnya kamu berwarna seperti ini, karena tabelnya ada berwarna kuning pasti ya. Saya klik ini, kemudian open table, ini warna kuning, select none. Oke, pulaunya juga sudah. Ya, biasa ya, kalau ada seperti ini, ada yang terselect, artinya tabelnya juga pasti berwarna kuning satu ya. Makanya aktifkan saja pointer ini, kemudian klik sembarang di dalam peta. Nah, kalau sudah seperti ini, otomatis tabelnya tidak kuning lagi. Stop editing juga. Untuk pulau, yes, oke, sudah selesai. Nah, sekarang saya kembali lagi di sini, karena di sini kan masih ada pesisir. Nah, untuk menggambar pesisir untuk bagian pulau itu, kita pakai sedikit modifikasi ya. Saya kembali lagi ke pesisir pantai, saya aktifkan kembali start editing. Oke, ini yang aktif sekarang, pesisir pantai, karena pesisir pantai yang ada di pulau-pulau saya belum gambar dan belum saya kasih warna, belum saya kasih apa ya, belum saya kasih nama ya, nama pulaunya. Sebentar. Kita buat saja seperti ini. Langsung saja klik 2 kali. Oke, seperti itu ya. Ya, ingat, pesisir pantai itu simpan di bawah pulau ya. Jangan simpan pulau di bawah pesisir seperti ini, maka dia akan tenggelam pulaunya. Karena
pesisir pantai berada di atas, makanya ini simpan di bawah pulau. Nah seperti ini. Nah begitu pula untuk yang di bagian sini. Pastikan pesisir pantai yang aktif ya, bukan pulau. Kalau pulau lagi aktif, maka akan tergambar pulau lagi di sini. Pesisir pantai aktif, kita gambar lagi. Oke. Sini tadi fotonya ada. Oke. Kemudian di sini juga terakhir. Nah, sekarang kita ubah style untuk pesisir pantainya. Kita pakai ini saja. Kemudian oke. Selanjutnya warnanya saya ganti dengan warna ini, warna sungai, warna garis pantai. Kemudian backgroundnya kita ganti dengan transparan. Oke. Kemudian outline-nya, jangan lupa outline-nya transparankan juga. Oke, close, normalkan. Jadi untuk gambarnya nanti kita akan hilangkan gambar aslinya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Kita coba pertebal. Sudah ada sedikit kelihatan. Oke. Ini saja saya pakai. Kemudian oke, ini sudah selesai. Saya stop editing dulu. Yes. Kemudian ini pulau. Foreground.
Jangan kasih transparan ya. Kalau kita dikasih transparan, nah hilang. Nah, makanya kasih saja warna yang selain dari transparan. Oke, seperti itu saja untuk pulaunya. Oke, jangan lupa beri nama untuk pulaunya. Namanya adalah aktifkan dulu pulau, start editing, kemudian open time table. Itu ya, time table pulau pertama di sini. Namanya adalah ya, makanya biasakan kalau input sesuatu, kalau ada kita mau input tabelnya, langsung input saja ya, supaya tidak capek-capek kita mencari nama-nama nama-nama filenya, nama-nama petanya ya. P Sangatta, tambahkan dulu, edit, add fill, nama pulau, string, di sini tadi adalah namanya. P Sangatta. Kemudian sedikit saja ya. Yang di sini adalah pulau apa itu? Bauluang. Kemudian berikutnya Pulau Tanah Keke. P Tanah Keke. Yang lainnya tidak ada nama pulaunya ya. Selenon. Ini tidak ada nama pulaunya, ini juga tidak ada nama pulaunya. Ya, tidak ada. Ini juga tidak ada. Jadi cukup seperti ini saja.
Saya close tabelnya. Pastikan tidak ada warna kuning ya. Oke. Nah, kalau kita mau auto label, stop editing dulu. Kemudian kita auto label. Ingat ya, ini yang diklik artinya ini mau di auto label. Pulau. Oke, sudah muncul ini semua. Proporsionalkan namanya dengan pulaunya. Kalau mau ya lebih bagus lagi, sesuai dengan besar tulisan yang ada di dalam peta Anda masing-masing. Oke. Ujung-ujungnya nanti kan kita akan hilangkan peta aslinya. Bau luang. Oke, sudah aman juga. Kemudian tanah keke, oke. Ya, kalau kalian mau ganti fontnya silakan. Di folder saya sebenarnya ada juga, masih ada satu di sini masih ada satu poin yang kelupaan saya buat. Ini Labanggore, ini adalah kota lainnya sini. Jadi kalau saya mau input di sini, start editing dulu. Ini start editing, ini sudah aktif. Kemudian saya simpan titik di sini, Labanggore. Beri nama. Open theme table. Ini. Labanggore. Labanggore. Nah, kalau tidak muncul seperti ini, kita input tidak muncul, gini aja. Klik tabel, stop editing dulu. Yes. Ulang lagi. Tabel, start editing, input di sini. Labanggore. Coba lihat. Oke, sudah ya. Selenon. Labanggorenya sudah masuk. Cuman belum terauto label di sini ya. Makanya kita auto label ulang dengan cara hapus auto label sebelumnya. Kan auto label sebelumnya kan ada. Saya hapus. Remove label. Ini ya, yang dia mau remove kota lainnya. Remove labels. Kemudian saya ulang lagi auto label kota lainnya, oke. Nah, seperti itu. Untuk menyamakan besar tulisannya silakan.
Yang lainnya juga pasti akan ngikut di kota lainnya. Kita lihat, coba buktikan. Kota lainnya. Loh, gak muncul. Saya ulang coba ya. Kota lainnya. Remove labels. Atau label. Kota lainnya, oke. Oke, JNE Maeja. Oke, sudah sama semua ya. Towata, Barugaya. Cek coba sebelumnya di sini. Oke. Labang Borek. Sudah ada. Oke. Ya, yang lainnya silakan dilengkapi ya. Kalau ada nama sungai silakan. Contohnya di sini ada Sungai Jene Berang. Ini ya, Jene Berang. Nah, masuk ke sungai. Garis sungai ini saya aktifkan dulu tem Start Editing. Ini garis sungainya. Buka tabelnya. Window. Tile. Oke. Kemudian saya perbesar ini. Kemudian tambahkan di sini ya. Edit, add fill. Nama sungai. Kemudian nomornya string. Saya beri 30 di sini ya, karakter. Oke. Nah, untuk mengetahui posisinya di mana di sini, kalau ke sungai kan banyak sekali di sini. Banyak sekali sungainya. Posisinya di mana? Ya, kita cek berdasarkan garis sungainya saja. Saya klik di sini. Nah, itulah yang berwarna kuning adalah sungainya. Kita tinggal beri nama. Di sini Jene Berang. Stop editing. Start editing lagi. Jene Berang. Oke. Jangan lupa select none. Masih ada nama sungai? Ya, seperti itu saja. Binanga, Biningasi. Nah, tinggal kita klik saja. Itu yang di sini.
Mana sungai? Start editing. Kalau bentuknya seperti ini, itu berarti satu garis kita buat. Nah, kalau seperti ini kalian bisa partisi saja. Yang mana garis sungai Jenebera, yang mana garis sungai Binanga, yang mana garis sungai Biningasi, Biringkasi. Nah, caranya sini saja ya, masuk di sini. Namanya adalah draw line to split features. Kita perbesar saja, kita partisi saja di sini. Nah, seperti itu. Tinggal kita hapus yang ini, kita hapus, delete. Ini saya hapus juga, delete. Jadi kalau saya klik di sini lagi, nah Jenebera sudah ada 2, tapi untuk bagian sini kita beri nama Binanga. Kemudian Biringkasi. Untuk Biringkasinya masih Jenebera ini. Oke, ini yang saja kita kasih nama Biringkasi. Biringkasi. Masih ada yang lain? Nah, seperti ini juga di dalam peta Binanga Pamukkolo. Tinggal kita klik saja. Anggaplah ini. Kita beri nama Binanga Pamukkolo. Oke, itu perwakilan saja. Yang lainnya kalian bisa lengkapi juga. Jalan juga, kemudian poin-poinnya juga silakan di auto label semua. Panjang juga ini. Cukup sekian untuk hari ini. Terlalu panjang videonya, 1 jam ya 100 menit lebih lah. Padahal sedikit saja yang kita buat ini. Hanya melengkapi saja peta-peta yang kita sudah buat. Yang lainnya kalian tinggal lengkapi saja ya, tidak usah saya jelaskan lagi satu-satu. Contohnya kalian lengkapi jalan, kalau ada nama jalannya silahkan, kalau tidak ada nggak usah. Silakan auto label. Yang belum di auto label seperti ini, saya belum auto label pasti ini ya. Ya, kalau saya mau auto label, mana garis sungai, saya stop editing dulu ini. Stop editing, yes. Kemudian kawasan strategi nasional. Oke, ini saya belum auto label di sini, artinya saya auto label dulu. Untuk mengauto labelnya, klik dulu ini kawasan strategi nasional. Sudah itu pastikan ada tabelnya. Oke, sudah ada D1. Jadi kita akan tampilkan D1 di sini. Kemudian oke, ini yang kita mau auto label.
Oh, sudah ada, sorry, ini sudah ada. Apa yang belum ada? Ini ya, kota lainnya belum saya ibu kota kecamatan belum saya auto label. Nah, silahkan di auto label ya. Ada yang aktif. Nah, kalau seperti ini, saya klik ibu kota kecamatan, baik ada centangnya atau tidak. Kalau tidak aktif auto labelnya, itu berarti bahwa ada. Oh, ada, sudah ada juga ya. Sudah saya auto label, sudah ini sudah ada namanya. Tinggal saya geser-geser saja seperti ini. Oke, kalau kalian mau sama besarkan silakan. Ya, kayaknya saya sudah semua ya. Jadi kalau saya centang semua, nah seperti ini tampilan peta saya. Nah, inilah peta saya secara keseluruhan. Nah, langkah selanjutnya setelah kita gambar semua feature-feature type-nya yang ada di peta, baik line, point maupun polygon. Langkah selanjutnya sampai ketemu di pekan selanjutnya ya, bagian layout. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.